Halo para pecinta film. Selamat datang kembali. Kali ini, saya akan membahas sebuah film science fiction thriller dari tahun 2000, kisah tentang ilmuwan jenius yang menemukan cara untuk menghilang dari pandangan manusia, tapi justru kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri. Bercerita tentang Sebastian Cain, seorang ilmuwan brilian yang terobsesi menciptakan serum penghilang wujud. Ia dikenal ambisius, jenius, tapi juga arogan, dan obsesi itulah yang perlahan menjerumuskannya ke dalam kegilaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul Hollow Man. Di awal film kita diperkenalkan pada Sebastian, seorang ilmuwan yang sedang bekerja di depan komputer, meneliti formula kimia. Ia menjalankan simulasi, tapi hasilnya gagal. Bosan dan frustrasi, ia sempat mengintip tetangganya yang sedang berganti pakaian, namun kecewa ketika perempuan itu menutup tirai jendelanya. Tak lama kemudian, inspirasi muncul di benaknya. Ia kembali menulis ulang formula itu dan menjalankan simulasi baru. Kali ini hasilnya berbeda, unsur yang ia uji menunjukkan kestabilan. Dengan penuh semangat, Sebastian segera menelepon Linda, rekan kerja sekaligus mantan pacarnya untuk memberi kabar. Namun begitu panggilan tersambung, ia melihat seorang pria tidur di ranjang Linda. Perempuan itu hanya berkata dingin bahwa hubungannya dengan Sebastian sudah berakhir. Tak menyerah, Sebastian menunjukkan bahwa ia telah memecahkan rumus reversi kimia yang selama ini mereka cari. Linda tampak terkejut dan kagum, meski tak menyangka ia bisa menyelesaikannya begitu saja. Ia segera membangunkan Matt, rekan kerja yang saat ini menjalin hubungan dengannya, dan berkata bahwa mereka harus ke laboratorium. Linda menyarankan agar mereka pergi dengan mobil masing-masing, tetapi Matt menilai Linda sebaiknya bicara terus terang pada Sebastian di waktu yang tepat. Pagi harinya, Sebastian tiba di kompleks laboratorium yang dijaga ketat. Di dalam laboratorium, hewan-hewan tak kasat mata hanya bisa terlihat melalui kacamata termal. Matt sempat menyapa seekor orangutan dan seekor gorila betina bernama Isabel. Namun suasana mendadak tegang saat Isabel meloncat ke arah kandangnya, membuat semua hewan panik. Matt memakai kacamata termal untuk menenangkannya, lalu masuk ke kandang untuk menyuntikkan obat penenang. Namun gorila itu menggigitnya dan melarikan diri. Matt berlari mengejar hingga bertemu Sebastian dan melapor bahwa Isabel menjadi lebih agresif. Ia mengambil senapan bius dan menantang Matt untuk melihat siapa yang lebih dulu berhasil menangkapnya. Setelah pengejaran singkat, mereka berhasil memojokkan Isabel, dan Sebastian menembakkan peluru penenang hingga gorila itu tumbang. Sesaat kemudian, Sarah datang dengan marah, menuduh Sebastian bertindak gegabah karena menyuntikkan serum sebelum diuji coba. Ia menilai tindakan itu tidak etis, tapi Sebastian bersikeras bahwa itu akan mempercepat hasil penelitian. Perdebatan berakhir ketika Sebastian memutuskan untuk melanjutkan eksperimen. Linda bergabung dan mengingatkan bahwa Sarah direkrut karena ia adalah dokter hewan terbaik di negeri ini. Beberapa saat kemudian, Linda menyiapkan serum dan memberitahu Sebastian bahwa semuanya hampir siap. Sarah melaporkan bahwa kondisi Isabel stabil, dan Carter masuk sambil berkata bahwa ia hanya bersiap sebagai tenaga medis cadangan. Dari ruang teknisi, Frank melapor bahwa sistem juga sudah siap. Linda mengunci serum ke dalam alat injeksi, sementara Matt menyiapkannya. Sarah mencari pembuluh darah di lengan Isabel, dan begitu menemukannya, Sebastian mengambil alat itu dari tangan Matt, berkata bahwa ia sendiri yang akan menyuntikkan. Ia menekan pelatuk, dan serum itu mulai menyebar melalui pembuluh darah gorila. Detak jantung Isabel meningkat, dan tubuhnya perlahan mulai tampak kembali, tanda bahwa eksperimen berhasil. Dari ruang kendali, tim teknisi melaporkan bahwa tanda-tanda kuantumnya telah kembali normal. Seluruh tim bersorak gembira, mereka berhasil. Sarah merasa lega dan yakin Isabel akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Sebastian mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan Komite Pentagon. Dr. Kramer menanyakan bagaimana mereka berhasil memecahkan masalah reversi. Dengan tenang, Sebastian berbohong dan mengatakan bahwa mereka belum menemukan solusinya, membuat Linda dan Matt terkejut. Kramer memperingatkan bahwa mereka harus segera menunjukkan hasil nyata, atau proyek tersebut akan diambil alih orang lain. Begitu rapat berakhir, Linda dan Matt meluapkan kekesalan mereka. Namun Sebastian menjelaskan bahwa jika mereka mengungkapkan kebenaran,
Pentagon pasti akan merebut kendali penuh atas penelitian itu. Baginya, ini adalah kesempatan untuk mengubah dunia, dan mungkin memenangkan hadiah Nobel. Matt khawatir hal itu akan membawa masalah besar, tetapi Sebastian bersikeras. Saat ia menyampaikan rencana itu kepada seluruh tim, tidak ada satupun yang setuju. Sarah bahkan tak percaya komite menyetujui ide gila itu. Namun Sebastian mengabaikan semua keberatan dan menegaskan bahwa eksperimen akan tetap dilakukan, dengan atau tanpa dukungan mereka. Hari prosedur pun tiba. Matt mencoba sekali lagi meyakinkan Sebastian untuk membatalkan eksperimen, tapi Sebastian hanya menertawakannya. Mereka berjalan masuk ke ruang operasi, dan Sebastian berbaring di meja uji. Ia dipasangi infus dan tali pengaman untuk menahan tubuhnya. Serum yang telah disinari dengan radiasi dibawa ke hadapan Sebastian. Ia bersikeras ingin menyuntikkan sendiri serum itu, dengan alasan jika terjadi sesuatu, tak ada satupun dari mereka yang akan disalahkan. Ia menekan alat suntik itu ke lengannya, sementara Linda mencatat setiap detik prosesnya. Awalnya tak terjadi apa-apa. Semua orang mulai cemas karena tubuh Sebastian tidak menunjukkan perubahan. Namun beberapa saat kemudian, ia mulai menggigil hebat. Proses penghilangan wujud pun dimulai, kulitnya tampak menghilang dalam pola-pola tidak beraturan di seluruh tubuh. Sebastian berteriak kesakitan, rasa nyerinya jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Frank memperingatkan bahwa Sebastian hampir mengalami kejang. Semakin tubuhnya lenyap dari pandangan, tanda-tanda vitalnya makin tidak stabil. Ketika tim bersiap dengan defibrilator, Frank berteriak bahwa perubahan sedang berlangsung. Matt meminta mereka menahan diri, dan semua orang terpaku menyaksikan bagaimana tubuh Sebastian perlahan menjadi sepenuhnya tak terlihat, sementara detak jantung dan napasnya akhirnya kembali normal. Matt memastikan bahwa Sebastian masih hidup, meskipun ia tampak mengalami shock akibat trauma fisik dari proses tersebut. 17 jam kemudian, Sebastian terbangun dengan teriakan kesakitan. Ia meminta Linda dan Matt untuk mematikan lampu karena cahaya membuat matanya perih. Linda menjelaskan bahwa sebenarnya ia bisa menutup mata, hanya saja kelopak matanya kini tembus pandang. Sebastian bangkit dan berjalan menuju area utama laboratorium. Begitu tiba, ia mulai berulah, menakuti dan mempermainkan rekan-rekannya yang tak bisa melihatnya. Frank akhirnya mengambil kacamata termal dan berhasil menangkap sosok tak kasat mata itu di layar. Matt dan Linda segera membawanya kembali ke ruang isolasi dan menyalakan monitor pengawasan. Di ruangan lain, Sarah juga memantau dari layar. Ia dijadwalkan menjaga Sebastian untuk giliran pertama malam itu, sementara Carter akan menggantikannya nanti. Sarah menyalakan monitor terakhir, mematikan lampu, dan mulai berjaga. Namun tak lama kemudian, kantuk mengalahkannya. Saat ia tertidur di depan monitor, Sebastian diam-diam keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri lorong hingga masuk ke ruang pengawasan. Ia mendekati Sarah yang sedang tidur, lalu menyentuhnya dengan perlahan. Sarah terbangun dengan perasaan aneh dan memanggil namanya, bertanya apakah ia ada di sana. Ia memeriksa monitor, tapi tak melihat apapun. Saat ia berbalik, Sebastian sudah kembali berbaring di tempat tidur, pura-pura tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Sarah menceritakan kejadian itu kepada Linda, namun ia sendiri tidak yakin apakah itu nyata atau hanya mimpi. Ia merasa terguncang dan malu, sementara Linda pun bingung harus berbuat apa. Matt ingin menegur Sebastian, tapi Sarah melarangnya, takut memperburuk keadaan. Beberapa waktu kemudian, Matt memeriksa kondisi vital Sebastian dan menanyainya seolah-olah hanya pemeriksaan rutin. Hasil tes menunjukkan semuanya normal. Saat Sarah melepas alat medis dari tubuhnya, Sebastian kembali melecehkan dan membuatnya tidak nyaman, seolah menikmati keadaannya yang tak terlihat. Tak lama kemudian, Frank dan Janich kembali ke laboratorium. Saat ke toilet, Janich merasa diawasi. Ia buru-buru mengenakan kacamata termal untuk memastikan ruangan itu kosong. Seusai makan siang, dengan wajah pucat, ia menceritakan kejadian itu kepada Carter. Mereka mulai membicarakan perilaku Sebastian dan kemungkinan buruk yang bisa ia lakukan dalam kondisi tak terlihat. Hampir semua setuju bahwa ia kini berbahaya. Begitu mereka meninggalkan dapur, kursi yang tampak kosong tiba-tiba berputar perlahan. Sebastian ternyata mendengar segalanya. Malamnya, giliran Linda berjaga di lab. Ia sedang menyiapkan serum ketika Sebastian mulai kembali menggoda dan mengganggunya, memindahkan kaleng minumannya ke sana kemari. Tak lama, ia mendekati Linda dari belakang dan mulai memijat pundaknya,
Lalu dengan nada menggoda berkata apakah ia tak penasaran bagaimana rasanya bercinta dengan pria tak kasat mata, karena malam itu mungkin menjadi malam terakhirnya dalam kondisi tersebut. Linda langsung menepis tangannya dan dengan tegas menolak. Keesokan harinya, Matt dan Carter mempersiapkan serum untuk membalikan proses dan membuat Sebastian terlihat kembali. Linda menyemprotkan cairan khusus di lengannya agar pembuluh darahnya tampak jelas. Mereka menyuntikkan serum itu, namun tiba-tiba, Sebastian merasakan sesuatu yang salah. Ia mulai tersedak, napasnya terputus-putus, dan tanda vitalnya menjadi tak stabil. Sarah segera menyadari bahwa paru-parunya berhenti berfungsi, dan memerintahkan Carter untuk melakukan intubasi. Dalam kepanikan, Sebastian memutus tali pengamannya dengan kekuatan luar biasa, mendorong Carter hingga terpental dan menendang Matt yang mencoba menahannya. Ia berdiri sempoyongan, tubuhnya tampak muncul dan lenyap secara bergantian. Dagingnya muncul dalam kilasan mengerikan sebelum kembali tak terlihat. Sarah dan Linda akhirnya berhasil mengintubasinya tepat sebelum tubuhnya benar-benar menghilang lagi, sementara Matt melakukan kompresi dada. Mereka mendapatkan kembali denyut nadinya, namun Sebastian kembali mengalami syok dan lenyap sepenuhnya dari pandangan mereka. Sebastian terbangun dengan Linda di sisinya. Linda mengatakan bahwa ia hampir saja mati. Namun Sebastian masih keras kepala, bersikeras agar komite tidak diberitahu apapun. Ia tahu bahwa dirinya akan terjebak dalam kondisi itu untuk sementara waktu. Untuk membantu, mereka membuatkan topeng sintetis yang menyerupai wajah manusia. Linda memotong bagian mulut dan 2 lubang kecil untuk matanya, sementara topeng itu masih menempel di wajah Sebastian. Matt membawa cermin agar ia bisa melihat dirinya sendiri, sosok manusia yang kini hanya bayangan samar di dunia nyata. Mereka pun berusaha mencari tahu apa yang salah dengan serum pembalik. Linda dan Matt bekerja dari rumah, mencoba menelusuri ulang formula reversion. Namun Matt merasa kewalahan, ia mengaku bukan jenius seperti Sebastian, yang biasanya bisa menemukan solusi dengan satu lompatan logika. 10 hari berlalu. Kondisi fisik dan mental Sebastian mulai memburuk akibat serangkaian tes yang terus dilakukan padanya. Ia bertengkar dengan Matt, lalu beralih mengadu pada Linda. Ia merasa apa yang mereka lakukan tidak cukup, ia ingin kebebasan, bukan perlakuan seperti objek eksperimen. Malam itu, Sebastian tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk keluar. Ketika Carter, penjaga lab, mencoba mencegahnya dengan alasan aturan ketat, Sebastian menatapnya dingin dan berkata bahwa aturan itu miliknya, dan ia bisa mengubahnya kapanpun ia mau. Ia meninggalkan fasilitas itu, berjanji akan kembali dalam beberapa jam. Carter segera menelepon Linda untuk melaporkannya. Di luar, Sebastian berhasil menghindari penjaga keamanan yang curiga karena mobilnya terlalu lama diam di tempat. Ia melaju keluar dari kompleks, menembus malam kota, bahkan sempat menakuti 2 anak kecil yang kebetulan lewat di jalan. Sementara itu, Linda dan Matt yang panik segera meninggalkan apartemen mereka untuk kembali ke laboratorium. Di sisi lain, Sebastian telah tiba di apartemennya. Ia mengambil beberapa barang pribadinya untuk dibawa kembali ke lab. Saat itulah ia melihat tetangganya yang sedang berganti pakaian. Beberapa saat kemudian, wanita itu mandi, ketika bel pintu berbunyi 2 kali. Ia membuka pintu, melihat lorong kosong, lalu melangkah keluar. Dalam kesempatan itu, Sebastian masuk diam-diam ke dalam apartemennya. Ia mengikutinya ke kamar tidur. Ketika wanita itu merasa ada sesuatu yang aneh, ia ketakutan melihat cermin bergerak sendiri. Dalam sekejap, Sebastian menahannya dan melakukan hal buruk kepadanya. Sementara itu, Linda tiba di apartemen Sebastian. Pintu depannya tidak terkunci. Ia masuk dan menemukan topeng sintetis Sebastian tergeletak di meja. Setelah menghubungi Matt, ia memutuskan segera kembali ke laboratorium. Di sisi lain, Sebastian yang baru saja menyelesaikan urusannya melihat Linda dari jendela apartemennya. Di dalam lab, tim ilmuwan tengah panik melacak keberadaan Sebastian. Mereka berdiskusi dengan gelisah, takut rahasia tentang apa yang telah mereka ciptakan terbongkar ke publik. Tiba-tiba, Sebastian muncul di lab, bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia mengaku hanya pergi untuk mengambil beberapa barang pribadinya. Linda langsung menghadapinya, mengatakan bahwa ia tahu Sebastian keluar tanpa izin dan melihat apartemennya berantakan. Matt ikut menanyakan alasan mengapa ia nekat muncul di tempat umum. Dengan nada arogan, Sebastian menjawab bahwa ia masih pemimpin proyek ini,
dan semua keputusan tetap miliknya. Linda menatapnya tajam, memperingatkan bahwa jika ia berani keluar lagi, ia akan melaporkannya langsung ke komite. Setelah semua orang pergi, Sarah menghampiri Linda dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Linda akhirnya mengakui bahwa komite belum tahu apapun tentang eksperimen mereka, dan Sarah berjanji untuk tetap diam. Linda dan Matt mulai khawatir bahwa keadaan tak kasat mata Sebastian perlahan memengaruhi pikirannya. Keesokan paginya, mereka berkumpul di laboratorium untuk mempresentasikan hasil perhitungan baru kepada Sebastian dan tim. Mereka menjalankan simulasi, dan hasilnya terlihat menjanjikan hingga berhenti di 95%, sebelum sistem kembali gagal. Sebastian langsung murka. Ia menghancurkan peralatan dan meninggalkan ruangan dalam kemarahan. Linda mengejarnya dan menegurnya karena memperlakukan Matt dengan kasar, mengingat Matt hanya berusaha menolong. Namun Sebastian malah menanggapinya dengan sinis, berkata bahwa kekuatan yang ia miliki seharusnya memberinya kebebasan untuk mengeksplorasi kemampuannya, dan menyalahkan Linda karena tak bisa melihat lebih jauh. Tak lama kemudian, Sebastian mendapat ide baru. Ia memodifikasi sistem kamera keamanan, mengatur alat agar seolah-olah ia masih di laboratorium. Setelah itu, ia keluar secara diam-diam dan pergi ke apartemen Linda, mengintai dari luar jendela. Saat ia melihat Matt datang ke apartemen Linda, rasa cemburu dan amarahnya meledak. Ketika mereka masuk ke kamar, Sebastian menghancurkan kaca jendela, membuat Linda panik. Ia segera menelepon lab untuk memastikan keberadaan Sebastian, dan Frank yang memantau kamera melihatnya tidur di ranjang, padahal itu hanya hasil rekayasa. Kembali di laboratorium, Sebastian semakin dikuasai amarah. Seekor anjing percobaan yang terus menggonggong membuatnya kesal. Dalam ledakan emosi, ia membunuh hewan itu dengan kejam. Keesokan paginya, Sarah menemukan bangkai anjing tersebut dan langsung menuduh Sebastian. Namun ia menyangkal segalanya, dengan bukti video kamera yang memperlihatkannya seolah berada di kamar sepanjang malam. Tidak ada yang bisa membuktikan sebaliknya. Sementara itu, Linda berada di apartemennya sendiri ketika merasakan kehadiran yang tak terlihat. Ia menegur, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, lalu melempar selimut ke arah tempat yang terasa aneh. Saat selimut itu jatuh ke udara kosong, ia panik dan segera kabur ke mobilnya, melarikan diri ke laboratorium. Di sana, Matt menenangkannya, menunjukkan bahwa Sebastian terlihat sedang tidur di monitor. Namun Linda memutuskan untuk memeriksa sendiri dan segera menyadari bahwa tempat tidurnya kosong. Ia pun sadar bahwa Sebastian telah memanipulasi sistem pengawasan. Linda segera memanggil seluruh tim untuk berkumpul di lab. Sementara mereka berdiskusi, Sebastian sudah berada di luar, diam-diam menguping. Janice bertanya apakah mereka akan mengejarnya, tapi Linda berpendapat lebih baik mereka melapor ke komite. Matt menambahkan bahwa Sebastian telah keluar malam demi malam tanpa izin, dan tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Linda memutuskan bahwa ia dan Matt akan mengambil tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Malamnya, Linda dan Matt pergi ke rumah Dr. Kramer untuk melaporkan situasi tersebut. Dari luar, Sebastian mengintai mereka dengan penuh kebencian. Setelah mendengarkan percakapan di dalam rumah, Kramer memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang dan menyuruh keduanya pulang untuk bersiap-siap menghadapi penyelidikan. Begitu mereka pergi, Kramer mencoba melakukan panggilan. Namun sebelum sempat menghubungi siapapun, ia mendengar suara pintu terbuka. Saat ia keluar ke halaman, kabut dari pipa rokoknya memperlihatkan siluet samar. Sebastian berdiri di sana. Dalam sekejap, Kramer diserang dan didorong ke kolam. Ia berusaha melawan, tapi Sebastian menenggelamkannya dengan brutal hingga tak bernapas lagi. Sebastian keluar dari kolam tepat sebelum istri Dr. Kramer turun untuk memeriksa keadaan suaminya. Keesokan harinya, Linda kembali ke laboratorium. Saat ia berjalan di koridor, Sebastian muncul tiba-tiba dan membuatnya terkejut. Dengan nada datar, ia berkata bahwa hari itu akan menjadi hari yang sibuk. Matt memberitahu Linda bahwa Sebastian sudah berada di laboratorium sejak dini hari, berkeliaran tanpa tujuan jelas. Mereka mencoba menghubungi Kramer, tetapi tak ada jawaban. Ketika Linda akhirnya berhasil menghubungi rumahnya, istri Kramer menjelaskan bahwa sang suami meninggal karena tenggelam. Merasa ada yang janggal, Linda mencoba menghubungi seorang jenderal untuk melaporkan keadaan tersebut. Namun sambungan telepon tiba-tiba terputus. Mereka bergegas menuju ruang keamanan, tetapi ketika mencoba menggunakan lift,
sistem tak menerima kata sandi mereka. Frank kemudian memeriksa terminal keamanan dan segera menyadari bahwa tidak ada kerusakan teknis. Sebastianlah yang telah menghapus seluruh akses mereka. Panik, tim mempersiapkan diri dengan perlengkapan pelindung dan kacamata khusus untuk mendeteksi pergerakan tak kasat mata. Mereka keluar dari ruang kontrol, tetapi Janich tertinggal karena lupa kacamatanya. Saat ia kembali mengambilnya, Sebastian tiba-tiba menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Linda menyadari bahwa Janich tidak ada di antara mereka. Ia dan yang lain berlari mencarinya, hingga akhirnya menemukan tubuh Janich tersembunyi di dalam sebuah loker. Keadaan berubah kacau. Carter yakin Sebastian telah kehilangan akal, namun Matt berpendapat sebaliknya, bahwa semua ini adalah rencana yang sudah dipersiapkan. Sarah yang terpukul secara emosional menampar Linda, menuduhnya bertanggung jawab karena tidak menghentikan eksperimen sejak awal. Frank pun menyetujui. Sementara Carter hanya bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Linda menenangkan diri, lalu menjawab tegas, kita tidak bisa diam menunggu giliran. Mereka menyalakan sistem pendeteksi gerakan dan segera melihat sosok Sebastian muncul di monitor. Matt dan Carter memutuskan untuk mengejarnya, sementara yang lain memantau dari ruang kontrol. Di dalam lorong sempit, keduanya terpaksa berpisah. Saat Frank dan Sarah kembali untuk membantu, Linda kehilangan jejak Sebastian di monitor. Ketegangan meningkat. Matt hampir menembak Carter karena salah identifikasi. Mereka mendengar suara di dekat ventilasi dan menduga Sebastian bersembunyi di sana. Namun ketika Matt mendekat, Sebastian tiba-tiba menyerang Carter dari belakang. Matt menembak ke arah sumber suara, pelurunya menghantam pipa uap, membuat udara panas menyembur keluar dan memperlihatkan siluet samar tubuh Sebastian. Ia kembali menembak, berhasil melukainya, namun Sebastian melarikan diri dan mengunci Matt di dalam lorong. Linda memberitahu Matt bahwa Sebastian masih berada di sisi lorong yang sama. Namun uap panas dari pipa membuat suhu ruangan naik sehingga kacamata termal tidak banyak membantu. Matt lalu mengambil tabung apar dan menyemprotkannya ke sekitar untuk mencari posisi Sebastian. Usahanya berhasil, tapi Sebastian dengan cepat memukulnya hingga terjatuh. Beruntung, Linda datang tepat waktu dan menolongnya. Ternyata, Linda dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan ruang kendali dan berpencar untuk membantu Matt dan Carter. Linda pergi membantu Matt, sementara Frank dan Sarah menuju ruang lain untuk menolong Carter yang sedang sekarat. Sarah memerintahkan Frank untuk menekan luka Carter sementara ia pergi mencari darah untuk transfusi darurat. Sarah mengambil beberapa kantong darah dari ruang laboratorium untuk menyelamatkan Carter. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki. Sebastian telah masuk ke ruangan itu. Menyadari dirinya tak bisa melihat lawannya, Sarah menumpahkan darah ke lantai untuk mencoba mendeteksi keberadaannya. Suasana hening, tak ada tanda apapun. Ia meraih kantong terakhir dan bergegas menuju pintu. Tiba-tiba Sebastian memukulnya. Dengan cepat, Sarah membuka kantong darah dan menyiramkannya ke arah Sebastian. Sekilas, sosok Sebastian terlihat berlumur merah, namun ia tetap lebih kuat. Dalam sekejap, ia menembakkan pistol bius ke arah Sarah, lalu dengan kejam mematahkan lehernya. Di saat bersamaan, Linda dan Matt menemukan Frank tepat ketika Carter menghembuskan napas terakhirnya. Mereka berlari kembali ke ruang utama, namun terlambat, Linda menemukan jasad Sarah di lantai laboratorium. Saat Frank lengah, Sebastian menyerangnya dari belakang dan membunuhnya. Matt terluka parah dalam serangan berikutnya. Linda mencoba menolong, tapi Sebastian mengunci mereka di ruang pendingin. Dengan lakban seadanya, ia menekan luka Matt sementara suhu ruangan terus turun. Di sisi lain, Sebastian bersiap melarikan diri dan menghancurkan laboratorium. Matt perlahan kehilangan kesadaran. Linda menatap sekitar, mencari jalan keluar. Saat pandangannya jatuh pada alat kejut jantung di dekat dinding, sebuah ide terlintas di benaknya. Ia menggunakan energi dari defibrilator untuk menciptakan magnet darurat, menarik tuas besi dari luar, dan berhasil membuka pintu. Ia menyeret Matt keluar dari ruang pendingin dan menyalakan api kecil untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara itu, Sebastian sedang merakit bom rakitan menggunakan bahan kimia dari laboratorium, menyetelnya meledak dalam 5 menit. Linda menemukan sebuah tabung gas dan membawanya saat kembali ke arah lift. Saat pintu lift terbuka, Sebastian sudah di sana, siap kabur. Tanpa ragu, Linda menyalakan api dan menyemburkan gas ke tubuhnya, membakarnya hidup-hidup.
Sebastian menjerit, berusaha melepaskan pakaian yang kini terbakar. Ketika tabung gas kehabisan isi, Sebastian yang kini kembali tak terlihat berusaha bersembunyi. Linda segera mengaktifkan sistem sprinkler, guna mengetahui keberadaan Sebastian. Tiba-tiba Sebastian muncul lagi dari belakang dan memukulnya dengan brutal. Tepat saat ia hendak menghabisinya, Matt muncul dan menghantamnya, menjatuhkannya ke lantai. Namun Sebastian belum mati. Dalam amarah terakhirnya, ia menyerang kembali, tapi tanpa sengaja tersengat listrik dari kabel terbuka. Tubuhnya mulai tampak, daging, urat, dan kulitnya muncul bergantian, sebelum akhirnya terkapar tak bernyawa. Linda dan Matt melihat waktu bom hampir habis. Mereka berlari menuju lorong lift dan memanjat ke atas poros. Bom meledak, menghancurkan laboratorium bawah tanah dan mendorong lift melesat ke atas. Mereka sempat berlindung di sisi dinding, tapi lift yang hancur jatuh kembali, berhenti hanya beberapa inci di atas mereka. Saat keduanya mencoba naik lagi, Sebastian tiba-tiba muncul untuk terakhir kalinya, menarik Linda ke bawah. Mereka bergulat di atas lift yang berguncang hebat. Dalam upaya terakhir, Sebastian meminta satu ciuman terakhir. Namun saat lengah, Linda menggenggam kabel lift dan melepaskan kait penahan lift. Lift jatuh bersama Sebastian ke dalam kobaran api di bawah. Linda memanjat naik, mencapai Matt yang menunggunya di atas. Dengan langkah lemah namun pasti, mereka berjalan keluar dari reruntuhan laboratorium, meninggalkan proyek rahasia itu dalam kehancuran total. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.